Hai sobat, selamat datang kembali di channel penuh inspirasi hasil daya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teknik dan cara pemijahan ikan koi hingga penetasan telur koi yang benar. Banyak pembudidaya ikan koi yang sering mengalami kegagalan pada saat budidaya, terutama pada proses pemijahan. Mereka belum benar-benar memahami bagaimana cara melakukan pemijahan ikan koi yang tepat agar berhasil hingga telur menetas. Jadi, tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Hasil Daya untuk kemajuan channel ini. Pemijahan ikan koi merupakan proses pembuahan sel telur yang dimiliki oleh ikan betina, oleh sel sperma yang dimiliki oleh ikan jantan dengan tujuan untuk menghasilkan bibit ikan yang baik. Pada umumnya, ikan koi dapat melakukan pembuahan dengan sendirinya, namun risiko kegagalannya juga besar. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemantauan sehingga banyak telur yang rusak atau tidak menetas dengan baik. Maka dari itu, penting bagi seorang pembudidaya memahami teknik pemijahan ikan koi agar bibit yang dihasilkan dalam kondisi optimal. Sebenarnya, pemijahan ikan koi dapat dilakukan melalui 3 proses yang berbeda, yaitu pemijahan alami, semi buatan dan pemijahan buatan. Pemijahan semi buatan dan buatan memerlukan obat tertentu agar berhasil. Sobat bisa memilih salah satu sesuai dengan kemampuan. Yang terpenting, sobat menggunakan indukan unggul yang sudah siap kawin. Meskipun bisa melakukan pemijahan sendiri, ikan koi termasuk jenis ikan yang pemijahannya akan lebih efektif dengan bantuan tangan manusia. Untuk itu, pada video kali ini kita akan mengulas tentang cara pemijahan ikan koi secara alami dengan dukungan kolam dan perlengkapan khusus pemijahan sehingga telur dan anakan koi yang dihasilkan lebih sehat. Sebelum melakukan proses pemijahan, sobat sebaiknya mempersiapkan kolam pemijahan. Hal ini karena pemijahan akan berjalan dengan baik apabila dilakukan pada kolam terpisah. Siapkan kolam dengan ukuran sekitar 4 x 6 meter dengan kedalaman setengah meter. Usahakan untuk membuat kolam pemijahan dalam kondisi senyaman mungkin bagi ikan koi, cukup mendapatkan sinar matahari, tidak terlalu ramai, serta tidak terjangkau oleh binatang pengganggu lainnya. Sebelum digunakan, sebaiknya kolam dikeringkan dan dijemur di bawah terik matahari terlebih dahulu. Beri saringan pada pintu masuk air untuk mencegah kemungkinan terjadinya telur ikan hanyut. Pastikan untuk membuat air pada kolam pemijahan dalam kondisi mengalir terus-menerus. Hal ini diketahui cukup efektif dalam merangsang ikan koi untuk melakukan pembuahan. Masukkan juga media pemijahan ke dalam kolam, umumnya berupa kakaban. Letakkan kakaban secara menyebar di beberapa titik kolam dan pastikan kakaban stabil agar ikan nantinya mudah bertelur di atasnya. Induk yang unggul adalah syarat utama dalam proses pemijahan ini. Kriteria induk koi yang harus disiapkan dalam proses pemijahan yaitu sudah sampai umur atau matang gonat, setidaknya sudah menginjak usia 2 tahun. Memiliki warna tubuh yang kontras, kondisi tubuh yang bugar dan terhindar dari penyakit. Bentuk tubuh ideal, yaitu memiliki lekukan dan jika dilihat dari atas seperti torpedo. Ikan koi berenang secara tenang, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat, biasanya saat di kolam akan bergerak gesit. Dalam memilih indukan koi, hal utama yang harus diperhatikan yaitu haruslah berasal dari keturunan yang bagus agar menghasilkan anakan yang bagus pula. Jenis ikan koi yang akan dikawinkan juga harus sama. Proses pemijahan diawali dengan memasukkan indukan koi ke dalam kolam. Perbandingan induk betina dan jantan yang akan dimasukkan ke kolam pemijahan sebanyak 1 jantan dengan 2 atau 3 betina. Pada sore hari, masukkan induk betina terlebih dahulu ke dalam kolam. Setelah sekitar 4 jam, baru masukkan indukan jantan. Masukkan indukan tersebut ke kolam pemijahan yang sudah dilengkapi dengan media kakaban. Induk betina akan berenang mengelilingi kolam diikuti oleh induk jantan yang menempelkan tubuhnya ke induk betina. Proses perkawinan berhasil pada saat induk betina terlihat berenang ke arah kakaban sambil mengeluarkan telurnya, lalu diikuti dengan induk jantan yang mengeluarkan sperma. Pemijahan ini biasanya akan berlangsung pada malam hari menjelang tengah malam hingga pagi hari. Setelah proses perkawinan usai, induk bisa dipindahkan untuk mencegah ikan memakan telurnya sendiri.
Penetasan telur bisa dilakukan di kolam yang sama, tapi sebaiknya dilakukan di kolam atau tempat khusus. Agar dapat menetas dengan baik, telur ikan koi harus selalu dalam keadaan terendam. Untuk itu, volume air kolam harus dijaga kestabilannya. Pada suhu normal, telur akan menetas sekitar 2 hingga 3 hari. Untuk itu, kestabilan suhu juga harus dijaga agar proses penetasan telur dapat berjalan lebih optimal. Jangan sampai suhu turun menjadi terlalu dingin, karena dapat membuat telur menetas lebih lama. Jangan pula suhu menjadi terlalu tinggi, karena dapat menyebabkan kerusakan pada telur atau membusuk. Jika seluruh telur sudah menetas, kakaban bisa dipindahkan. Pastikan tidak ada bibit ikan yang sudah menetas tersebut terbawa kakaban. Goyang-goyangkan kakaban sebelum diangkat untuk memastikan semua bibit ikan tertinggal di kolam. Ikan koi yang baru menetas masih membawa kuning telur sebagai persediaan makanannya. Ini adalah pakan utama dan pertama bagi ikan koi yang baru menetas. Kuning telur cukup untuk 3 hingga 5 hari ke depan. Ikan koi yang baru menetas juga belum memiliki alat pencernaan yang sempurna. Setelah 5 hari, berilah pakan hidup, seperti kutu air yang telah disaring. Jika ikan koi sudah sepanjang 1,5 cm, berikanlah pakan cacing sutra. Penyortiran dilakukan dengan memperhatikan ukuran, bentuk, pola dan kecerahan warnanya. Penyortiran juga dilakukan dengan memisahkan anakan yang memiliki ukuran yang sama atau seragam untuk ditempatkan dalam satu wadah. Begitu juga, anakan yang lebih besar disatukan dengan yang berukuran sama agar pertumbuhannya seragam dan memudahkan dalam pemberian pakan. Pemilihan anakan yang memiliki bentuk tubuh yang indah dengan yang kurang indah perlu juga dilakukan karena hal tersebut memengaruhi nilai jual tersendiri nantinya. Ikan koi yang berkualitas akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Itulah tahapan dalam pemijahan dan penetasan telur ikan koi mulai dari persiapan kolam hingga penyortiran anakan koi. Setiap tahap perlu dilakukan dengan baik agar anakan ikan koi yang dihasilkan memiliki kualitas unggul, sehingga memiliki harga jual yang tinggi. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.